Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, ini juga ada penawaran buat teman-teman semua yang mungkin punya keahlian ngedit gitu ya, ngedit video atau ngedit opening. Nah, untuk musim depan kita akan sedikit dibedakan nih, bukan hanya ya, mudah-mudahan nantinya kedepannya akan ada podcast dan lain sebagainya gitu ya. Namun untuk opening yang teman-teman biasa ngedit atau ya bagus lah gitu ya, mangga sok dikirimin aja ke alamat email kita. Nanti kalau yang terpilih ya bisa dapat sesuatu lah dari kita gitu ya. Nanti kita coba pakai ya, bagaimana caranya, mangga itu diedit saja untuk opening yang mungkin kira-kira bisa kita gunakan gitu ya. Jadi ya sok sini dikirimin aja ke email kita, baru mudah-mudahan musim depan bisa kepake. Dari awal musim depan sudah bisa kita gunakan gitu ya teman-teman. Ya mangga silahkan berkreasi kalau itunya. Nah, ini juga untuk yang selanjutnya teman-teman, menurut Bojan Hodak di sisa 3 pertandingan terakhir ini memang banyak beranggapan bahwa Persib Bandung akan bermain setengah hati dan lain sebagainya. Nah, ini tentu sudah dibantai jelas oleh Bojan Hodak yang mengatakan bahwa Persib Bandung tetaplah Persib Bandung yang harus bermain secara profesional, menatap 3 laga ke depan, dan kita menargetkan menang katanya teman-teman. Walaupun memang ada satu hal yang harus diperbaiki oleh Bojan Hodak terhadap skuad Persib Bandung, bukan dari segi permainan, bukan dari skema, bukan dari taktik dan lain sebagainya, namun yang jelas untuk memperbaiki mental daripada skuad Persib Bandung teman-teman. Karena apa? Jadi Bojan Hodak mengatakan setelah juara ini ada kecenderungan mental pemain turun. Turunnya kenapa? Karena ya sudah merasa menang, sudah merasa juara, jadi ya udahlah leha-leha istilahnya mah gitu ya. Sederhananya bermain tidak sepenuh hati. Nah, inilah yang coba ditingkatkan terus, yang mana Bojan Hodak juga sudah berdiskusi dengan manajemen, dan manajemen pun sudah mematok begini teman-teman, di sisa laga 3 ini jika menang gitu ya akan dapat bonus. Jadi kalau tidak menang ya tidak dapat bonus di setiap pertandingannya. Jadi ini pemain katanya mudah-mudahan lebih bersemangat lagi ya, walaupun bukan bukan diiming-imingi, tapi memang menjadi satu motivasi saja. Di sisa 3 laga ini jika menang setiap laga maka bonusnya akan diberikan. Nah, ini ya memang mau tidak mau perlu ya, takutnya memang kalau besok apalagi menghadapi Barito katanya yang berusaha keluar dari zona degradasi atau menjauh dari zona degradasi, ini menjadi satu krusial jika Persib hasilnya tidak bagus. Nah, ini yang katanya harus dicurigai, makanya kita hindarkan hal-hal seperti itu. Jadi Bojan Hodak sudah menekankan kita akan bermain 100%, kita akan mencoba ya membikin bangga lah, karena besok juga akan penuh stadion, yang mana ya kita juga tidak ingin malu kata Bojan Hodak. Dan juga ya di sini kita gimana ya, kalau memang kan sudah juara, sudah hero gitu ya, jadi pahlawan, jangan sampai hero from hero to zero gitu. Jadi jangan sampai ketika kita besok tidak maksimal atau mendapatkan hasil kalah. Nah, asalnya dari pahlawan bisa jadi 0 katanya, karena dianggapnya wah ini Persib bermain ya tidak kayak biasanya, bahkan ya ini bisa menurunkan cibiran-cibiran lah kepada Persib Bandung. Nah, ini yang dijaga oleh Bojan Hodak ya. Selain itu juga memang mengejar bonus lah teman-teman. Skuad Persib Bandung katanya sudah tahu bahwa setiap
menang di 3 laga terakhir akan ada bonus. Jadi semuanya akan berjuang untuk kemenangan gitu teman-teman. Itu sedikit update mengenai laga besok ya, hari H Persib Bandung menghadapi Barito Putra. Jangan lupa jam 7 malam teman-teman. Nah ini yang mana ada satu berita yang mungkin kurang enak didengar di tengah euforia kemenangan Persib Bandung sebagai kampiun di musim ini atau back to back juara ini. Ya sepertinya banyak kabar yang kurang mengenakan gitu ya. Ya walaupun kita tahu ada pemain keluar, pemain masuk gitu ya. Ya biasa, namun yang jelas agak sedikit di luar dugaan, walaupun ya nanti di akhir kompetisi banyaklah hal-hal yang mungkin Boboto pasti masa sih maknya sih, nah bakal gitulah. Tapi yang paling duluan ya tentu Ciro Alves. Selanjutnya sekarang ada Luis Passos teman-teman. Luis Passos memang sudah mengemukakan bahwa belum ada pembicaraan dengan manajemen Persib Bandung. Jadi manajemen Persib Bandung masih belum membicarakan tentang masa depannya, karena di akhir musim ini kontrak Luis Passos sudah resmi selesai. Di akhir kompetisi ini sudah sudah selesai lah intinya gitu ya. Belum ada kata-kata perpanjangan atau bagaimana. Makanya Luis Passos udah duluan pamit teman-teman, atau sudah duluan mengucapkan terima kasih kepada jajaran pelatih, kepada seluruh pemain, kepada ya manajemen juga. Setidaknya masih menunggulah bagaimana, kalau memang masih terus lanjut ya kita bicarakan katanya di akhir musim ini. Tapi yang jelas kita selesaikan dulu akhir musim ini teman-teman, di sisa 3 laga lagi. Jadi Luis Passos mengatakan bahwa saya sudah 5 tahun di sini, saya juga sudah punya 2 gelar di Persib Bandung, saya juga memiliki kiper atau penjaga gawang yang memang hebat-hebat gitu di Persib ini. Lalu juga ya kalau dibilang bertahan ya saya mau, katanya saya ingin lebih lama, saya bahagia di Persib Bandung, saya ingin lebih banyak lagi memperoleh sejarah baru di Persib Bandung. Jadi dalam artian Luis Passos memang ingin gitu ya di Persib Bandung, tinggal manajemennya saja nih. Jadi kalau memang bertahan 50-50, 50% bisa, 50% juga ya mungkin tidak dilanjut. Nah ini memang tawaran klub lain juga kita nggak tahu ya apakah memang ada atau tidak. Tapi yang jelas kalaupun ada pasti jauh lebih lebih tinggi, karena kita tahu tim juara pasti ditawarinnya ya tidak sama lah harganya teman-teman di CV setiap pemain ataupun ofisial ataupun pelatih gitu ya. Nah ini memang menjadi satu hal yang memang riskan gitu di akhir-akhir kompetisi ini. Ya manajemen Persib Bandung sudah harus berpikir ke sana ke sini gitu ya, mengamankan pemain, memburu pemain baru, mempertahankan ofisial gitu. Ini ya lumayan berat lah tugas dari manajemen Persib gitu ya teman-teman. Sebetulnya ada pelatih lain yang memang sudah membicarakan kontrak gitu, tapi ya nantilah kita bahasnya. Tapi yang jelas kalau Luis Passos ini sudah terbuka ke publik katanya, yang bahwa ya kita lihatlah akhir musim apakah saya masih bertahan atau tidak gitu ya teman-teman. Ya ini mah mirip-mirip Ciro Alves lah, atau karena mereka dari Brazil gitu ya, punya koneksi. Nah kita nggak tahu, apalagi sekarang ditambah kalau Luis Passos misalkan gitu ya betul-betul meninggalkan Persib Bandung. Ya kita tahu Passos sekarang sudah mempunyai lisensi kepelatihan, walaupun kalau di Liga Indonesia ini baru bisa menjadi pelatih kepala di kompetisi Liga 2 gitu ya, belum bisa di Liga 1 karena ya masih belum mumpuni lah untuk sertifikasi kepelatihannya. Tapi kalau di Liga 2 sudah bisa menjadi pelatih kepala teman-teman. Apakah ya kedepannya kita lihat gitu ya, Passos ingin tetap menjadi asisten pelatih kiper dari Bojan Hodak, atau memutuskan menjadi pelatih kepala entah di klub mana atau entah di Liga Indonesia atau bukan gitu ya. Jadi ini ya tantangan baru lah buat Luis Passos setelah 5 tahun teman-teman.
ya itulah, ada kabar baik di tengah kompetisi yang sedang merayakan atmosfer juara. Ada juga kabar yang mungkin bermunculan satu persatu permasalahan yang sebetulnya dipendam sebelum membicarakan juara kemarin gitu ya. Nah, setelah juara ya mulai bermunculan gitu ya. Baik, kita rehat dulu saja, kita baca beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh semua. Mangga. Nah, ini udah muncul. Yang pertama, Kang, aya guard of honor nggak nih di pertandingan besok antara Persib menghadapi Barito Putra? Harusnya ya nggak tahu ya, saya belum nanya ke Panpel sih, jadi ada atau enggaknya saya belum tanya teman-teman. Tapi biasanya kalau guard of honor ini memang harus kesepakatan dua kesebelasan gitu ya. Baritonya mau nggak gitu untuk gandeng Persib gitu ya sebagai kampion di musim ini ya. Kalau memang mau dan tidak ada masalah, saya pikir ya ada gitu. Tapi kalau enggak ya berjalan ya apa adanya aja gitu ya. Jadi ya kita belum tahu sejauh itu. Jadi belum nerima lah. Saya belum tanya ke Panpelnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, info konvoy pemain Persib Kang, kumaha? Oh, ini info konvoy pemain Persib sejauh ini masih 3 rute katanya, tapi belum final ya. Jadi ya memang yang mengadakannya nanti tetap provinsi teman-teman, karena mau nggak mau kemarin juga kita bahas gitu ya, yang tidak pernah bersentuhan dengan Persib Bandung sekarang sudah mulai rame, entah dari ini dinas itu dan lain sebagainya. Jadi ngurubung Persib gitu karena juara sebelumnya kemana gitu ya. Namun ya sepertinya ini yang akan menentukan nanti dari provinsi, yaitu dari gubernur dan jajaran di bawahnya teman-teman. Kalau untuk rutenya memang masih didiskusikan dulu, ada 3 sejauh ini. Dari Gedung Sate ke GBLA tanggal 25 Mei-nya gitu ya, hari Minggu, dari Gedung Sate ke GBLA, atau dari sebaliknya dari GBLA ke Gedung Sate. Ya nanti kalau dari GBLA katanya bisa ngelewatin Soekarno-Hatta, Polda, lalu juga muter kota, keliling kota, rutenya belum ditentukan, dan sampai ke Gedung Sate gitu. Gedung Sate. Lalu rute yang ketiga, yang terakhir, apakah dari Balai Kota ke Gedung Sate. Nah, ini ada 3 rute, yang mana kalau 3 rute ini sudah fix gitu ya, tapi belum difikskannya yang mana. Jadi dari Gedung Sate ke GBLA, GBLA ke Gedung Sate, atau dari Balai Kota ke Gedung Sate gitu teman-teman. Jadi ya kita tunggu sajalah nanti bagaimana keputusan akhirnya gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, yang nukerin struk 750.000 itu masih berlaku nggak Kang? Masih sampai dengan hari H besok biar bisa dapat tiket VIP gitu ya. Mangga belanja minimal 750.000 itu dalam satu struk ya. Jadi kalau untuk itemnya bebas teman-teman, bisa beli jersey, beli merchandise Persib yang lainnya, pokoknya jumlahnya minimal 750.000 dalam satu struk, dan bisa ditukarkan langsung hari H di Sulanjana gitu ya, dan masih berlaku sampai dengan hari H besok teman-teman gitu. Lalu selanjutnya, oh ini salam-salam Kang, bade di sapa ti Salawi Panjang Sukamenak Tasik. Waduh, assalamualaikum Salawi Panjang. Lalu ada hoyong disapa ti Legok Banten, mangga. Lalu dari Cibubur, Senggol Kang, wah Senggol. Rancah Ciamis, wah mangga. Wilujeng Sumping Rancah Ciamis, dan yang lainnya gitu ya. Lalu pertanyaan lagi aja, ini yang terakhir dulu saja. Plat B aman nggak ya ikut konvoy dari Bekasi, ingin ikut konvoy bobotoh Persib? Wah, ini kalau memang ya bobotoh ya dilengkapi saja gitu ya atributnya, baik itu mobilnya mungkin didandani, entah itu pakai bendera atau pakai spanduk apalah gitu ya, pakai shawl atau bagaimana ya.
mangga gitu, insya Allah aman lah. Jadi ini juga sudah saling mengingatkan, kita juga mengingatkan kembali saja kepada teman-teman bobotoh yang akan ikut mulai besok konvoy kecil-kecilan gitu ya, itu dijaga keamanan dan kenyamanan pengendara lain, walaupun plat apapun itu gitu ya, silahkan aja datang ke Kota Bandung, walaupun memang nantinya akan ada sedikit kemacetan, tapi ya mudah-mudahan aman lah, jangan lagi saling membela gitu ya, walaupun dalam suasana konvoy, suasana juara ada yang malak, ada yang berkata kasar, ada yang sambil buka baju dan lain sebagainya. Ini diingatkan saja, lebih menjaga tata krama sebetulnya ya, bukan larangan tapi menjaga etika saja di depan umum gitu teman-teman. Tapi kalau ada yang sudah lagi mabok gitu ya, lagi pengaruh minuman keras lalu malak, nah ini sudah tidak dibenarkan. Mangga itu mah diingatkan sajalah sesama bobotoh gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.